Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman, di minggu sore ini kita lagi santai ya. Kemudian iseng-iseng saya melihat banyak postingan gitu kan. Yang lebih aneh gini teman-teman. Ya, ternyata kalau saya lihat kurafat-kurafat ini kan banyak ya yang menyecoki pikiran-pikiran kita ya, dogma-dogma yang di luar akal sehat gitu kan. Dan yang lebih parah ternyata teman-teman kalau saya lihat kan kata banyak Sanaklan Balawi ya, katanya si siapa Fakih Mukodam ya itu bisa mi'raj 70 kali dalam sehari. Wah, hebat banget ya. Nabi Muhammad aja sekali, teman-teman. Itu pun karena perintah sholat kan. Ternyata Mbah Gufron nggak mau kalah, teman-teman. Wah, dia bilang berguru ke Allah 40 tahun. Wah, tepuk tangan. Ya, saya kira sesama kurafat dilarang saling mendahului ya. Tapi kelihatan teman-teman, Mbah Gufron nggak mau kalah sama Fakih Mukodam ya. Jadi ternyata Fakih Mukodam ini korofatnya masih amatir dibanding Mbah Gufron ya. Kalau Mbah Gufron dia bisa berguru ke Allah 40 tahun. Fakih Mukodam itu cuman mi'raj 70 kali. Masih amatir dibanding Mbah Gufron, teman-teman. Ya, cuman ini semua di luar akal sehat, teman-teman ya. Jadi ini sesama kurafat, cuman beda beda bungkus aja. Kalau lemper tuh ada yang dibungkus pakai daun pisang, satunya dibungkus pakai plastik gitu kan. Tapi sama-sama lemper gitu kan, sama-sama kurafat tapi bungkusnya aja yang berbeda. Satunya dibungkus karomah wali dari klan Balawi, satunya karomah walinya Jari Jawa gitu kan. Tapi ini di luar akal sehat ya teman-teman. Jadi kalau kalian lihat ya, kenapa Allah itu di dalam Al-Quran selalu memerintahkan kita untuk selalu berpikir ya. Karena Islam ini hanif, teman-teman. Islam ini sesuai dengan akal dan logika manusia. Makanya kenapa teman-teman sekarang itu di barat tuh banyak yang ilmuwan tuh menjadi mu'alaf. Karena secara sains lama-lama itu apa yang dikemukakan di dalam Al-Quran itu bisa ternyata benar gitu kan. Yang dulu mungkin secara logika nggak nyampe logikanya, tapi ternyata lama-lama itu menjadi benar, terungkap gitu kan. Nah, itu karena apa logika berpikir itu ternyata sangat dianjurkan di dalam Quran, teman-teman ya. Jadi tidak melulu kurafat-kurafat yang kadang di luar akal sehat manusia gitu kan. Makanya saya yakin lama-lama ini orang-orang barat tuh justru banyak yang memeluk Islam karena mengetahui tentang kebenaran Al-Quran. Dulu saya lama merenungkan itu sehabis lulus kuliah, teman-teman ya, karena saya lulusan pondok gitu kan. Ada temen yang Katolik, kok dia Katoliknya taat banget. Kemudian saya mengevaluasi, dan saya buku yang paling saya membuat takjub itu ada dua, teman-teman. Jadi ada Profesor Maurice dari Prancis ya, dia mengarang buku judulnya Bible, Quran and Science ya. Di situ saya membaca luar biasa ya. Buku yang kedua itu ditulis oleh seorang pastor dari Vatikan ya, Muhammad in the Bible ya. Dua buku itu yang menginspirasi saya untuk gini, teman-teman. Jadi kita itu harus
beragama itu dengan hanif ya. Kemudian juga dengan logika yang bisa diterima oleh akal. Karena itulah Islam. Makanya Allah selalu memberitakan kita untuk selalu berpikir ya. Afala taqilun ya. Apakah kamu tidak berpikir kayak gitu kan, banyak sindiran-sindiran Al-Qur'an yang seperti itu. Tapi justru yang di Indonesia ini kita banyak dicocoki oleh kurafat-kurafat yang seperti itu. Di lain sisi di luar sana banyak orang-orang barat yang mu'alaf justru karena ternyata benar gitu kan, apa yang dikembangkan Al-Quran itu ternyata sesuai dengan sains ya. Itu yang yang membuat luar biasa teman-teman. Jadi hal-hal seperti inilah, kalau kalian bilang kurafat gitu di orang-orang barat, gak laku teman-teman ya, gak laku. Mereka itu manusia-manusia yang logik, yang berpikir, dan hanya Islam yang bisa menjawab tantangan-tantangan ini. Tapi kenapa justru yang di Indonesia yang umat Islamnya banyak, mayoritas ya, harusnya kita yang harus mengelit ya untuk kesananya itu. Makanya manusia-manusia Indonesia ini harus cerdas teman-teman, harus selalu berpikir. Karena itulah Allah memberi kita akal, logika, dan ini nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Karena kita sudah diberi akal untuk berpikir. Ada dogma-dogma tertentu ya, itu dogma surga neraka gitu kan, malaikat, kalian nggak bisa ini, itu dogma, tapi kalian bisa percayai. Tapi di luar itu teman-teman, Islam ini adalah agama yang rasional, sangat rasional ya, masuk di akal. Makanya banyak ilmuwan barat yang akhirnya menjadi mu'alaf ya, karena memang rasional. Kalian bisa lihat lah ya, kalian bisa membaca bukunya Dr. Maurice itu ya, Bible, Quran, and Science ya, itu bukunya sangat bagus sekali. Jadi untuk membuka wawasan kalian ya, Islam ini bukan hanya kurafat ya, bisa terbang sana sini gitu kan, manusia memarahi malaikat itu apa itu ya, nggak masuk akal itu ya. Jadi ini sekedar intermezzo teman-teman, semoga kalian bisa memahami ya. Semoga kalian selalu berpikir, karena dengan berpikir itulah maka sunatullah itu akan terbaca teman-teman. Kalian berpikir, kalian merenung ya, menghayati ayat-ayat Quran itu dengan baik ya, bukan hanya cerita-cerita khurafat. Benar, cerita-cerita itu dulu diberikan Allah kepada Nabi dan Rasul itu untuk membuktikan kenabian dan kerasulan mereka. Ada juga beberapa wali tertentu yang diberi karomah, kita mengakui itu. Tapi itu bukan menjadi hal utama mengapa kita meyakini gitu kan Islam itu. Kita harus tetap mengedepankan logika dan berpikir, karena itulah ya karunia Allah kepada kita, nggak diberikan kepada yang lain, kepada hewan, malaikat nggak ada. Karena itu nanti manusia itu dimintai pertanggungjawaban di akhirat ya. Semoga ini bermanfaat teman-teman. Sebetulnya saya pengen mengaji karena saya di Bali ya, masih di Bali, kajian-kajian kitab kuning ya. Ada yang kemarin kritik saya bukan kayak santri ya, memang saya begini, tapi kalau ya saya ngasih kuliah subuh ya beda kan. Silakan lihat ya kuliah-kuliah subuh saya di channel ini teman-teman ya. Ya, semoga ini bermanfaat. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.